Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curang, 18 calon peserta didik baru gunakan kartu keluarga diduga palsu untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan melalui PPDB Zonasi Wilayah Pati. Seorang pemuda tewas akibat senjata tajam di samping rumah pamannya di Grobogan. Berebut gunungan sayur mayur dalam Festival Kirab Budaya di Boyolali. Pembunuhan tukang pijat di rumah kontrakan daerah Grobogan akhirnya terkuak. Kedua pelaku mengaku hendak menguasai harta benda korban. Namun korban yang teriak buat kedua pelaku panik. Korban pun tewas karena wajahnya dibekap lakban. Motif pembunuhan tukang pijat di rumah kontrakan yang ada di Grobogan akhirnya terungkap. Dari mulut kedua pelaku, Fajar dan Amin, terungkap alasan membunuh Dwi Kristianti karena ingin mengambil harta bendanya. Saat itu kedua tersangka sengaja mengontrak rumah di Dusun Banteng Mati, Desa Karanganyar untuk menjebak korban. Setelah menyewa rumah kontrakan menggunakan aplikasi milik istri Fajar, mereka lalu memanggil korban untuk datang dan memijat temannya Fajar. Setelah korban tiba di rumah kontrakan, Fajar memukul kepala korban tetapi tak langsung pingsan. Korban malah berteriak yang membuat kedua pelaku panik, lalu membekap wajah korban dengan lakban dan mengikat kaki dan tangan korban. Nanti orangnya dijual sengaja di situ, motornya diambil, dijual. Ya, ada tempat untuk jualnya nggak? Belum kepikiran waktu. Belum kepikiran, cuma pikirannya dibawa dulu. Iya. Nah kamu nggak pikir, itu kan kontrakanku, korbannya tinggal di situ kan nanti ketahuan. Kamu gimana rencananya tuh? Ya waktu itu kan, waktu korban teriak kan, saya sama Mas Amin panik. Panik. Ya. Lakban yang membekap wajah membuat korban kesulitan bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Meski awal rencana kedua tersangka adalah pencurian dengan kekerasan, tetapi ada potensi kasus pembunuhan berencana karena korbannya tewas. Di tempat kejadian, korban meninggal karena dibekap dan kekurangan oksigen. Nah ini memang motif utamanya adalah untuk menguasai harta benda milik korban, dan kemudian untuk pembunuhan berencana kan harusnya perencanaan semua ini untuk membunuh, tapi perencanaan semua ini untuk mencuri sebenarnya, untuk mencuri, namun pada saat kejadian ternyata meninggal. Motor hasil curian belum sempat dijual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Kedua tersangka kini terancam dijerat pasal berlapis. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Satu kilogram sabu-sabu dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Barang bukti itu disita dari warga Semarang yang menyelundupkan narkoba dari Kepulauan Riau. Pada hari yang Sabu-sabu seberat 1 kilogram ini adalah hasil sitaan dari seorang warga kota Semarang berinisial AP. Pria 43 tahun menyelundupkan sabu-sabu dari wilayah Kepulauan Seribu untuk disebarkan ke wilayah Jawa Tengah. Tersangka ditangkap saat dalam perjalanan menggunakan bus di wilayah Kabupaten Brebes. Sabu-sabu yang ia bawa dibungkus dalam kemasan teh Cina. Polisi kemudian menggeledah rumah tersangka di Semarang dan menemukan 50 gram sabu-sabu. Tersangka ternyata seorang residivis kasus narkotika yang sudah 3 kali mengedarkan sabu-sabu dari Sumatera Utara. petugas memeriksa barang bawaan tersangka dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersimpan dalam kemasan teh Cina, dan petugas kemudian menggeledah dan didapatkan BB kembali setelah dilakukan pengembangan di rumah tersangka, dan tersangka juga merupakan residivis kasus narkotika dan dia sudah 3 kali
mengambil narkotika dari wilayah Sumatera dan mengedarkan di kota Semarang. Selain sabu-sabu, BNNP Jateng juga menggagalkan peredaran ganja seberat 1,445 kg di Salatiga dengan seorang tersangka yang merupakan warga Ngawi, Jawa Timur. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Identitas perempuan yang ditemukan tewas di kamar indekos di Pati terungkap. Hasil otopsi menyebutkan ada luka benda tajam di leher dan dada korban. Identitas perempuan yang ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi indekos daerah Dusun Randuk Kuning, Kelurahan Patilor, Kabupaten Pati terkuak. Korban bernama Yulaiha, usia 30 tahun, warga Trangkil, Pati. Hasil otopsi korban juga telah keluar. Polisi menyebut ada luka benda tajam di leher dan di dada korban. Selain itu terdapat luka jeratan di lehernya. Ya, saat ini kasus ini masih kami selidiki. Terhadap jenazah korban juga sudah kami lakukan otopsi, di mana ditemukan adanya luka tusuk maupun jeratan di leher korban. Satreskrim Polresta Pati telah memeriksa 10 orang saksi mulai dari pedagang makanan yang juga kekasih korban yang menemukan korban tewas di kamar indekos, pemilik kosan, serta warga sekitar. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menangkap pelaku dan menguak motif pembunuhan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pemuda ditemukan tewas di samping rumah pamannya di Grobogan Selasa pagi. Saat ditemukan lehernya terluka akibat senjata tajam. Rintihan tangis terdengar dari salah satu rumah warga di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Keluarga terpukul mendapati anggota keluarganya Wisnu Chandra tewas bersimbah darah di samping rumah pamannya. Awalnya sang paman hendak menyembelih kambing untuk persiapan berjualan sate. Saat ke samping rumah, ia menemukan ponakannya yang berusia 23 tahun tewas tergeletak di tanah. Warga menyebut korban ditemukan dengan luka bekas sayatan senjata tajam di lehernya. Dia tahu-tahu sudah ada si mayat itu. Dia pekerjaannya tiap pagi kan dia mau potong kambing untuk jualan sate itu. Ya sudah terjadi seperti itu. Tidak tahu kronologinya sebenarnya. Dengan peristiwa itu apa bagian luka yang mana aja Pak secara kasat mata Pak? Secara kasat mata lukanya hanya di leher. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pisau dan motor korban yang dipakai untuk pergi ke rumah pamannya juga disita sebagai barang bukti. Otopsi dilakukan untuk menguak penyebab kematian korban. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.